Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat soal online dalam 4 bagian. Yang pertama, membuat token soal. Yang kedua, mengunci waktu pengerjaan soal. Yang ketiga, membatasi jumlah peserta yang mengerjakan soal. Dan yang keempat, cara mengambil data hasil pengerjaan soal dalam bentuk Excel. Baik, pertama-tama kita akan buka Google. Jadi ini adalah jendela Google Chrome. Pada bagian atas sebelah kanan di sini ada 9 buah titik. Kita pilih 9 buah titik tersebut. Nah, sekarang di sini ada menu Google Drive. Kita pilih menu Google Drive. Ya, ini adalah tampilan Google Drive. Di bagian sebelah kiri di sini ada tanda tambah. Kita pilih tanda tambah tersebut. Di bagian bawah ada menu lainnya. Selanjutnya kita pilih Google Formulir. Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Ya, ini adalah tampilan dari Google Formulir. Sebelum kita memulai membuat soal tersebut, pertama-tama kita atur dulu tema. Di bagian atas di sini ada menu pengaturan tema. Kita klik menu pengaturan tema. Yang paling pertama kita atur dulu gambar pada Google Formulir tersebut. Di sini ada menu pilih gambar. Ya, akan tampil menu pilihan gambar yang sudah disiapkan oleh Google Form. Di sini ada berbagai macam gambar yang bisa kita pilih. Selain dari gambar yang disiapkan oleh Google Form, kita juga bisa mengunggah. Ada menu unggah di sini apabila kita akan memasukkan foto dari komputer yang kita gunakan. Di sini ada menu cari untuk mencari file gambar yang ada pada komputer. Selain dari menu unggah tersebut, ada juga menu foto di sini. Apabila pada Google Drive kita ada foto yang telah kita siapkan. Baik, tapi kali ini saya akan coba menggunakan foto yang ada pada Google Form. Saya coba pilih gambar buku. Setelah kita pilih salah satu gambar yang ada di sini, kita pilih sisipkan. Ya, ini sudah tampil gambar yang telah kita sisipkan tadi. Selanjutnya kita akan memilih warna tema pada Google Form. Coba pilih warna abu-abu. Setelah warna tema kita sudah pilih, kita lanjut ke warna latar belakang. Warna latar belakang saya coba juga menggunakan warna abu-abu. Di bagian bawah di sini ada menu gaya font yang akan kita gunakan pada Google Form. Di sini ada 3 buah jenis font. Saya coba memilih font lucu. Ya, sini sudah langsung berubah pada Google Formulir. Setelah gambar, warna tema dan warna latar belakang serta gaya font sudah pilih, kita closing saja untuk opsi pengaturan tema. Di bagian atas di sini ada tulisan formulir tanpa judul. Kita klik saja di situ. Kita coba isikan dengan soal ulangan hari ini. Di bagian bawah judul, di sini ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini bisa terisi, bisa juga tidak. Tapi kali ini saya akan coba isikan deskripsinya dengan tema. Baik, judul sudah selesai, deskripsi juga sudah selesai. Di bagian bawah, di sini ada pertanyaan.
kita akan isikan dengan data-data yang kita butuhkan bagi yang akan mengerjakan Google Form tersebut. Kita klik pada menu pertanyaan, kita isi dengan nama siswa. Di bagian sebelah kanan di sini sudah muncul option tentang jawaban yang akan diisikan oleh siswa. Jadi di sini akan otomatis muncul jawaban singkat. Tapi kita juga bisa pilih dengan mengklik segitiga di sebelah kanan. Kita akan memilih option sesuai dengan pertanyaan yang kita buat. Kita pilih jawaban singkat saja. Di bagian bawah pertanyaan di sini kita harus fungsikan wajib mengisi. Kita fungsikan wajib mengisi. Itu tandanya bahwa siswa yang membuka Google Form tersebut harus mengisi pertanyaan yang muncul pada Google Form. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi data yang kita butuhkan. Di sini ada menu tambah untuk menambahkan pertanyaan yang akan kita buat selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kita akan isi dengan NISN contohnya. Masih tetap option jawaban singkat. Kita aktifkan lagi wajib diisi. Jadi apabila dia wajib diisi seperti ini akan muncul tanda bintang seperti ini. Ya. Baik. Jadi nama siswa NISN sudah selesai. Kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba isikan dengan token atau kunci. Jadi token di sini juga membutuhkan option. Kita pilih jawaban singkat saja. Ya. Tapi untuk menu token di sini ada 3 buah titik. Kita pilih. Selanjutnya kita memilih menu validasi respon. Ya. Setelah kita memilih validasi respon, maka akan muncul di sini ada angka. Itu tandanya bahwa token yang akan kita masukkan bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk teks yang panjang. Tapi kali ini kita akan coba pilih dengan teks. Di sini silakan kita tetap sesuaikan saja berisi teks. Di sini kita akan masukkan token atau kunci sesuai dengan kebutuhan kita. Saya coba isikan di sini ABCD. Di sebelah kanan token ada teks kesalahan khusus. Jadi apabila siswa yang memasukkan token mengalami kesalahan atau tidak sama dengan token yang kita berikan, maka akan muncul teks sesuai yang kita tuliskan di sini. Saya coba isikan dengan sekali lagi. Ya, tetap kita fungsikan wajib diisi. Jadi ini adalah bagian pertama sesuai dengan data awal yang kita butuhkan sebelum mengerjakan soal yang kita buat. Selanjutnya kita akan tambahkan bagian kedua. Jadi ini adalah bagian pertama, nama siswa, NISN, dan token. Apabila bagian pertama ini sudah terisi, maka akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan tambahkan di sini di bagian bawah ada tambahkan bagian. Kita pilih tambahkan bagian. Ya, ini adalah bagian kedua. Tetap muncul lagi judul. Kita akan isikan dengan Jadi karena kita akan membuat soal pilihan ganda, kita isikan di sini soal pilihan ganda. Selanjutnya ada deskripsi.
Jadi judul pada bagian kedua sudah selesai. Sebenarnya sama dengan bagian pertama tadi, kita akan tambahkan pertanyaan. Sudah muncul pertanyaan. Untuk lebih memudahkan dalam membuat soal, alangkah bagusnya soal yang sudah kita buat dalam bentuk Word kita siapkan terlebih dahulu. Di sini saya siapkan soal yang sudah saya buat dalam bentuk Word. Bisa kita copy saja di blok pertanyaan. Copy. Kita masuk lagi ke pertanyaan pada Google Form. Paste sini. Ya. Karena sebentar kita akan fungsikan soal akan keluar dalam bentuk acak. Makanya nomor soal kita lepas saja. Jadi pertanyaan sudah kita buat. Selanjutnya di sebelah kanan di sini apabila pertanyaan ini membutuhkan gambar, kita bisa fungsikan menu menyisipkan gambar. Nah, selanjutnya di sini ada menu option. Optionnya itu bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa juga dalam bentuk jawaban singkat atau option yang lainnya. Tapi kali ini karena soal yang kita buat adalah soal pilihan ganda, kita fungsikan dalam bentuk option pilihan ganda. Di sini sudah ada opsi 1. Sama dengan pertanyaan tadi, kita bisa copy paste saja pada file yang telah kita siapkan di blog. Selanjutnya copy, kita paste lagi pada opsi pertama. Ya, ini sudah langsung tertempel. Tetap kita coba buka optionnya. Ya. Jadi pertanyaan untuk satu butir soal sudah selesai. Selanjutnya di bagian bawah sama seperti dengan pertanyaan sebelumnya, kita tetap fungsikan wajib diisi. Selanjutnya kita buat lagi soal yang kedua. Tetap masuk ke tambahkan pertanyaan. Sama dengan tadi, kita copy lagi pertanyaannya. Paste di sini, kita lepas lagi nomor butir pertanyaannya. Tetap opsinya kita pilih pilihan ganda. Sama dengan yang tadi, di copy optionnya, paste. Sama dengan soal butir nomor 1. Jadi butir soal yang kedua sudah selesai. Tetap kita fungsikan wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi soal yang ketiga. Sama dengan soal sebelumnya. Di copy. Tetap dibuka nomor butir soal. Kita masukkan lagi optionnya. Setelah lagi kita buka pilihan optionnya. Oke, baik, masih tetap seperti soal sebelumnya, kita pilih option pilihan ganda dan wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi ke butir soal yang keempat. Kita copy pertanyaan.
Di sebelah kanan di sini ada menu menyisipkan gambar. Karena pertanyaan ini membutuhkan gambar, kita akan pilih menu untuk memasukkan gambar. Ya. Karena pertanyaan di sini membutuhkan gambar, kita bisa gunakan snipping tool pada komputer yang kita gunakan. Coba masukkan snipping tool. Ya. Di sini ada menu new pada snipping tool. Kita pilih menu new pada snipping tool. Ya. Akan muncul kursor dalam bentuk tanda tambah. Kita akan coba memilih gambar yang akan kita ambil. Diklik kiri, tahan. Setelah posisi gambar sudah pas, klik kiri, dilepas. Ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita simpan. Ya, sini akan simpan gambar tersebut. Sudah tersimpan. Baik, kita kembali masuk ke menu cari, ambil gambar yang kita ambil tadi, open. Ya, di sini sudah muncul gambar yang telah kita sisipkan. Sama dengan yang tadi, tetap optionnya kita copy lagi. Jadi memasukkan gambar pada pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Kembali dibuka soalnya. Paste pada menu pertanyaan. Sama dengan yang tadi. Pada menu option di sini pada pertanyaan optionnya itu dalam bentuk gambar. Gambar A, gambar dalam bentuk gambar pada option A sampai D. Jadi di sini untuk menu option juga disediakan menyisipkan gambar. Di sini ada menu tambahkan gambar, kita akan pilih. Masih sama tadi, masuk ke sisipkan gambar, cari. Apabila gambar sudah kita siapkan, bisa dipilih saja. Ini gambar pada option A, open. Ya, gambarnya sudah muncul. Pada bagian opsi kita akan isikan dengan gambar 1. Selanjutnya kita tambahkan lagi ke opsi berikutnya, opsi kedua, sama dengan yang pertama tadi. Klik pada gambar yang kita pilih. Kita isikan lagi gambar 2. Sama yang tadi, tetap. Isikan lagi dengan gambar 3. Selanjutnya opsi terakhir, isikan dengan gambar 4. Ya, jadi sudah muncul ada 4 gambar yang kita siapkan. Jadi di sini kita sudah membuat 5 buah butir soal. Dengan teknik kita sudah bisa memasukkan gambar apabila gambar itu dibutuhkan dalam sebuah
pertanyaan. Dan untuk berikutnya, apabila gambar itu dalam sebuah opsi, ya. Jadi ini pertanyaan sudah selesai. Pertanyaan semua mulai dari butir pertama sampai kelima kita tetap fungsikan wajib diisi. Pertanyaan yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan. Di bagian atas di sini ada menu pengaturan atau setelan. Di sini sudah muncul menu umum. Apabila menu kumpulkan alamat email kita checklist, maka akan terkumpul email yang digunakan oleh siswa yang mengerjakan soal tersebut. Jadi untuk kumpulkan alamat email tidak usah di checklist. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada batasi satu tanggapan. Kita akan checklist batasi satu tanggapan saja. Di bagian bawah di sini, apabila kita checklist edit setelah mengirimkan, ini maka siswa yang mengerjakan dapat mengedit kembali atau meninjau kembali apabila soal-soal yang dikerjakan itu masih ada yang perlu diperbaiki. Kali ini kita akan coba checklist, jadi siswa yang mengerjakan masih bisa memperbaiki soal yang dikerjakan. Terus untuk menu lihat diagram ringkasan ini tidak usah kita isikan. Selanjutnya kita masuk ke menu presentasi. Untuk menu presentasi di sini ada muncul tampilkan status progress, tidak usah kita checklist. Ini untuk menu acak urutan pertanyaan, karena tadi kita akan setting dalam bentuk acak. Karena soal tadi kita tidak isikan dengan nomor butir soal, maka kita akan checklist sehingga pertanyaan itu akan muncul dalam bentuk acak. Ya. Di sini ada pesan konfirmasi. Apabila siswa telah melaksanakan pengisian soal, maka akan muncul pesan konfirmasi setelah siswa mengirimkan tanggapan pengerjaan Google Form tersebut. Kita akan isikan dengan saja. Ada menu kuis, karena pertanyaan ini kita jadikan dalam bentuk kuis, jadi kita fungsikan ini jadikan dalam sebuah kuis, opsi kuis. Jadi kita akan isikan segera setelah setiap pengiriman. Jadi di sini apabila kita checklist, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, terus jawaban yang benar. Jadi di sini jawaban yang benar tidak usah kita checklist. Terus nilai respon juga kita akan perlihatkan setelah siswa mengerjakan, bisa juga tidak apabila checklistnya kita lepas. Ya, jadi nilai poin kita akan perlihatkan pada siswa setelah mengerjakan soal tersebut. Baik, setelah semuanya sudah selesai, simpan. Ya. Selanjutnya kita akan mengisi kunci pada setiap butir pertanyaan. Kita mulai dari butir pertama, kita klik pada pertanyaan. Di bagian bawah, di sini sudah muncul kunci jawaban. Apabila tadi kita sudah atur dalam bentuk kuis, maka akan otomatis muncul opsi kunci jawaban. Tapi apabila pertanyaan yang kita buat pengaturannya bukan dalam bentuk kuis, maka kunci jawaban tidak akan muncul. Baik, sekarang kita akan pilih menentukan kunci jawaban dari option tersebut. Kita coba di sini pilih, kita akan pilih rajin beribadah, poin atau skor pada pertanyaan ini. Karena soalnya 5 butir soal, kita akan isikan masing-masing dengan 20 poin. Selesai. Lanjut lagi ke soal yang kedua.
Kita klik pada pertanyaan, masuk ke menu kunci jawaban. Selanjutnya kita akan memilih opsi jawaban yang benar. Untuk poinnya kita tetap isikan 20 poin. Setelah itu selesai, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kita masuk ke kunci jawaban, kita pilih opsi jawaban yang tepat. Poinnya masih tetap 20. Selesai, masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, kunci jawaban, ya, selesai. Selanjutnya kita klik lagi pertanyaannya, masuk ke kunci jawaban, tetap poinnya 20. Selesai. Jadi setiap butir pertanyaan sudah selesai. Soal ulangan harian yang kita buat dalam 2 bagian sudah selesai. Selanjutnya kita akan memilih menu pratinju. Di sini ada menu pratinju yang gambarnya seperti gambar mata. Kita pilih menu pratinju tersebut. Ini adalah tampilan apabila siswa membuka Google Form yang kita buat tadi. Dan nama siswa, NISN, dan token. Apabila ketiga data ini sudah terisi dengan benar, maka akan terbuka menu berikutnya. Contohnya kita akan isi dengan tokennya kita isikan. Contohnya kita akan isi token yang tidak sesuai. Karena token yang kita masukkan itu tidak sesuai, maka akan muncul perintah sesuai dengan kita isikan tadi, ulangi sekali lagi. Kita akan coba masukkan token yang sesuai. Ya. Berikutnya, maka akan muncul ke pertanyaan yang telah kita buat tadi. Setelah selesai mengerjakan, maka kita akan kirim. Baik, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan membuat pengaturan waktu dalam mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya kita memilih 3 buah titik pada menu di atas. Di sini kita akan menambahkan pengatur waktu pada soal tersebut. Di sini ada menu add-on. Kita pilih menu add-on. Pada bagian atas kita akan mencari form limiter. Form limiter. Ya, ini adalah form limiter. Selanjutnya kita install. Lanjutkan. Ya, form limiter sudah selesai diinstal. Kita closing saja. Ya, ini adalah tampilan menu form limiter. Sekarang kita akan pilih yang pertama adalah mengatur waktu dan tanggal untuk menguji soal tersebut. Kita pilih. Sini kita akan masukkan waktu yang kita butuhkan. Begitu juga dengan pengaturan jamnya. Kita pilih. Oke, selanjutnya kita set. Nah, di sini menandakan bahwa pada tanggal sekian dan jam sekian, maka soal tersebut
tidak akan terbuka lagi. Selanjutnya di sini ada menu message atau teks yang akan muncul apabila masih ada siswa yang membuka soal tersebut dengan melewati batas waktu yang telah kita kunci. Ini bisa kita isikan sesuai dengan teks yang akan kita infokan kepada siswa. Ini teks tentang informasi telah kita buat. Selanjutnya, apabila sudah dianggap sesuai dengan data yang telah kita buat, maka pengaturan waktu pengerjaan soal telah selesai. Untuk bagian berikutnya, kita akan atur jumlah responden yang bisa mengerjakan soal tersebut. Di sini ada menu number of form response. Kita akan isi dengan 20. Ya. Jadi, soal ini hanya dapat dikerjakan oleh 20 orang siswa. Setelah itu, kita save kembali. Jadi, pengaturan waktu dan pengaturan jumlah responden yang dapat mengerjakan soal tersebut sudah selesai. Saja kita minimize. Jadi, soal sudah selesai. Kita akan masuk ke menu kirim. Pada menu kirim formulir, kita pilih gambar yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita perpendek lagi URL-nya. Ini adalah URL dari soal yang telah kita buat. Sekarang, karena URL ini masih dalam bentuk acak, kita akan gunakan jasa untuk memperpendek atau mengatur sesuai dengan form yang telah kita buat. Kita akan gunakan bit.ly. Kita buka bit.ly, create. Oke, sekarang kita akan salin dulu URL yang telah kita buat dan kita akan paste pada bit.ly ini. Ya, selanjutnya kita klik di sini. Selanjutnya pada menu customize, kita akan isikan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita akan isikan dengan soal ulangan hari 7. Oke, sudah selesai soal ulangan harian. Selanjutnya copy pada bit.ly yang telah kita buat. Kita masuk lagi, ini kita closing. Untuk memudahkan dalam mengingat apa yang telah kita buat pada bit.ly tadi, pada judul formulir kita akan isikan sesuai dengan URL yang telah kita buat pada bit.ly. Untuk memudahkan mengingat. Jadi soal tersebut sudah selesai. Kita dapat mengirimkan kode URL tadi kepada siswa-siswa yang akan mengerjakan soal. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal tersebut untuk mengolah data dan mengambil data dari hasil responden yang mengerjakan soal dalam bentuk Excel. Tapi sebelumnya kita akan isi dulu soal tersebut. Masih kembali ke menu pratinjau. Kita isi nama, kita isikan judul, nicknya token, BCD, ini nya kita isikan dulu. Kita akan coba masuk mengisi dari soal yang kita buat tadi. Ini kita isi sembarang saja. Oke, sudah selesai, kita kirim. Ya, ini sudah muncul tadi tanggapan yang kita buat.
kita tulis dengan kalimat terima kasih. Sini siswa dapat melihat skor karena tadi kita fungsikan. Jadi siswa dapat melihat ternyata skornya adalah 80. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar tadi. Ya, jadi di sini akan muncul pada menu tanggapan angka 1 itu menandakan bahwa sudah ada 1 orang siswa yang mengerjakan soal tersebut. Sekarang di sini kita akan coba memilih menu spreadsheet, membuat spreadsheet. Kita pilih buat spreadsheet baru, kita buat. Di sini semua siswa yang telah mengerjakan soal tersebut akan terkumpul atau tersimpan datanya pada menu spreadsheet ini. Jadi karena tadi kita isikan hanya 1 buah tanggapan saja, maka akan terkumpul 1 data pada spreadsheet ini. Jadi di sini akan muncul sesuai dengan data yang telah kita isikan pada Google Form tersebut. Di sini ada skor, ada nama siswa, NSN, token, butir-butir pertanyaan, setiap butir pertanyaan dan jawaban yang dipilih oleh siswa tersebut. Ini. Jadi ini dapat kita ambil data pada hasil pengerjaan tersebut dalam bentuk Excel. Pada bagian atas menu file, kita akan pilih menu file tersebut dan kita akan download dalam bentuk Microsoft Excel, bisa juga dalam bentuk ODS dan dalam bentuk PDF dan beberapa menu lainnya. Tapi kali ini kita akan coba mendownload atau mengambil dalam bentuk Microsoft Excel. Kita download. Ya, ini sudah terdownload dalam bentuk file Excel. Jadi di sini sudah kita buka sesuai dengan data yang kita download dalam bentuk Excel. Terima kasih, demikianlah video tutorial yang saya buat cara membuat soal online dalam bentuk Google Form dengan 4 bagian, yaitu membuat token, mengunci waktu pengerjaan soal, membatasi jumlah responden, dan mengambil data dalam bentuk Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.